seseorang ya. Karena itu cuma makanan, itu cuma bicara tentang buah dan sayur, ya, bicara tentang plasenta, ya, belum terbukti ada penelitian bagaimana bisa melakukan terapi yang menyehatkan sistem imun penerimanya. Oke, ada lagi statement ini. Transfer faktor itu apa? Transfer faktor itu molekul penghantar, ya, molekul penghantar. Sistem imun kita itu jumlahnya triliunan sel. Jadi rangkaian molekul, dia fungsinya hanya menghantar aja. Menghantar apa? Kepintaran dari pendonornya, ya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, dia bawa aja, pasif aja, beri aja. Nanti sistem imun pendonor ini yang akan belajar, ya, menerima semua informasi, semua kepintaran itu dia belajar, ya, karena informasi yang diberikan itu untuk mendidik sistem imun penerimanya dalam hal mengenal, merespon, dan mengingat ancaman tertentu. Ya, jadi ini adalah suatu kisah tentang rangkaian molekul kecil dengan manfaat yang besar. Anda bayangkan, ini mikronutrisi. Rangkaiannya kecil banget ya, nanofaktor, rangkaiannya kecil banget. Tetapi dia membawa informasi yang sangat banyak. Konon ada 200.000 informasi tentang bagaimana sih wajah dari bakteri, wajah dari virus, semua yang sudah terjadi di tubuh sapi dan ayam. Ya, jadi mereka adalah penerima pertama bakteri virus, kemudian dia sembuh ya, kemudian semua di database kepintaran dia tadi itu yang diambil oleh For Life Research. Jadi Bapak Ibu, ini satu penemuan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sistem imun. Sekali lagi, kesehatan sistem imun. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengembangkan, lah kalau begitu apa hubungannya dengan tubuh saya? Ya, sistem imun ini fondasinya ya, fondasinya. Itu nanti sudah tadi dijelaskan ya di pertemuan jam 9. Nah, kita ke struktur. Ada lagi yang mengatakan transfer faktor ini gampang sekali diserap. Kemudian regenerasi selnya terjadi dengan cepat. Kenapa? Karena dia punya 44 asam amino. Di awal tadi kita udah bicara protein. Protein untuk diserap harus dipecah-pecah lagi jadi asam amino. Ya. Nah, asam amino itu ada 3, Bapak Ibu. Yang esensial, kemudian yang non-esensial, dan yang kondisional. Jadi yang esensial itu yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri. Kemudian yang non-esensial itu bisa dihasilkan oleh tubuh. Dan kalau Anda sakit, Anda terluka, Anda stres, itu Anda memerlukan asam amino yang kondisional. Semuanya ada di dalam transfer faktor. Karena ada 44 asam amino. Ya, protein di luaran sana paling banter 22. Jadi asam amino itu dikatakan rangkaian molekul, Bapak Ibu, karena di dalam transfer faktor itu satu asam amino itu gerbongnya bisa berkali-kali tampil, ya. Jadi kayak lisin di sini ada 2, ada 3, ya. Jadi bukan ada 44 macam nama, tetapi ada berkali-kali beberapa asam amino itu yang merangkai jadi satu gerbong kereta api. Makanya dikatakan rangkaian molekul. Ya, struktur molekulnya sudah pernah ditampilkan oleh Dr. Woli waktu beliau presentasi, dan itu rumit banget. Bapak Ibu bayangkan saja rangkaian gerbong kereta api. Nah, asam amino itu akan berupa gerbong-gerbong tadi. Ya, ini ada 44 gerbong yang digandeng. Jadi satu nama itu bisa muncul berkali-kali. Berarti kelengkapan yang kita butuhkan, entah itu yang esensial, non-esensial, ataupun yang kondisional, itu sudah ada di dalam transfer faktor. Nah, peran transfer faktor apa sih untuk sistem imun kita? Ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, imunomodulator. Imunomodulator ini stabilizer, menstabilkan. Yang kedua, imun IQ, kecerdasan. Yang pertama kita lihat
sebagai imunomodulator. Backbone dari For Life Research adalah transfer faktor, Bapak Ibu. Dan keunggulannya tentu ada di 3 faktor formula. Sebagai imunomodulator, apa sih pengertiannya? Transfer faktor dapat memodulasi, mengubah, mempengaruhi sistem imun menuju kondisi seimbang. Karena yang seimbang ini yang disebut sehat, ya. Respon imun setiap manusia beda. Jadi respon ada yang overaktif, ada yang underaktif. Yang overaktif itu artinya hal-hal yang tidak perlu direspon, contohnya Anda makan udang, itu nggak perlu direspon. Ya, sistem imun nggak perlu respon karena itu nggak bahaya. Kemudian makan udang, bentol-bentol, gatal-gatal. Anda pakai baju sutra, langsung kulitnya bentol-bentol, gatal-gatal. Itu respon imun yang over. Bukan imun yang tinggi, ya respon. Jadi imun itu kalau ada antigen, antigen itu bisa makanan, bisa racun, bisa bakteri, bisa virus, dia akan merespon. Nah, respon yang bagus itu adalah tunggu, lihat apakah ini berbahaya atau tidak. Ya, itu adalah kondisi kalau dia seimbang. Ya, kalau dia overaktif, udah merespon sebelum tahu bahwa ini kan cuma makanan, ya, nggak boleh direspon. Ya, kemudian sebaliknya, yang underaktif, ya, jadi ini kondisi imun yang malas, jadi dia nggak mau merespon, walaupun itu udah masuk bakteri, udah masuk virus, ada sel-sel bakal kanker jadi kanker, nggak direspon, ya ini kebalikannya. Jadi ini kondisi yang tidak bagus untuk respon imun seorang manusia. Jadi respon yang bagus itu adalah dia harus seimbang, standby aja, dilihat, diamati dulu, apakah yang masuk ini jenis yang harus dihadapi atau enggak, ya. Jadi ini tugasnya transfer faktor. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi transfer faktor, tugas pertama transfer faktor adalah membuat sistem imunnya jadi stabil dulu. Belum terjadi pendidikan, ya Bapak Ibu, karena ibarat anak sekolah yang nakal, lari-lari, gimana gurunya mau ngajarin ya kalau dia belum duduk diam, ya. Ini tugasnya trifaktor formula, ya. Apalagi? Nah, ini gambarnya. Jadi menyeimbangkan itu artinya udah tenang, ya, jangan diserang dulu, ya. Tenang dulu, diseimbangkan dulu, ya. Kemudian baru dilakukan yang pendidikan. Nah, dalam proses keseimbangan inilah fungsi dari faktor ketiga yang tadi kita dapat di dalam trifaktor. Kita sebut nanofaktor. Nanofaktor ini adalah komando dan arah yang berperan dalam keseimbangan sistem imun. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan, nanofaktor ini akan bilang, diam dulu, jangan overaktif, atau kamu terlalu lemot, ayo aktif. Nah, seperti itu. Ya, juga nanti dia berperan kalau sudah terjadi tubuh ini terpapar bakteri atau virus, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah imun IQ. Setelah imunnya diatur responnya dulu seimbang, baru dilakukan pendidikan. Nah, kalaupun sudah seimbang dan masih malas, ya kan ini kayak wake up call-nya imun, ya bangun belajar, ya belajar yang pertama dia harus kenal sel-sel tubuh kita. Nggak boleh nih yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, ini sel tubuh sendiri, nggak boleh diserang. Nih, kemudian dibawa tuh rekaman dari bakteri, virus, itu kan ada di dalam transfer faktor, ya. Diperlihatkan yang jelek ini yang berbahaya, ya. Kemudian kalau tiba-tiba ada bakteri, virus masuk selama Anda mengkonsumsi transfer faktor, diajarin juga proses merespon, ya. Nah, merespon ini juga lagi-lagi nanti yang pegang peranan nanofaktornya. Jadi bagaimana cara merespon, kapan harus diserang, bagaimana berhenti. Nah, dia komandannya, komando dan arah, ya. Setelah itu kembali ke posisi reminder, ya. Jadi mengingat, ingat-ingat aja, ya. Kamu tadi kan udah berperang kan sama virus A.
wajahnya seperti itu. Satu waktu kalau dia masuk lagi, kamu harus cepat dan tepat menyerangnya, nggak boleh lemot. Nah, ini proses pendidikannya. Dan tetap dalam kondisi seimbang, inilah yang kita harapkan. Ya. Jadi, di dalam trifaktor formula itu mengandung kecerdasan dari transfer faktor dan intuisi dari nanofaktor. Oke. Apa yang dimaksud imun IQ atau kepintaran sistem imun? Bapak Ibu, transfer faktor itu bagian imun yang bertindak sebagai kamera penyimpan informasi tentang wajah dari berbagai bakteri, virus, patogen berbahaya lainnya. Informasi inilah yang dibutuhkan oleh sistem imun untuk meningkatkan kepandaiannya dalam mengatasi infeksi. Ya, transfer faktor yang dikonsumsi secara rutin akan bertindak sebagai guru yang mendidik sistem imun secara berkala. Transfer faktor ini dinamis, Bapak Ibu, ya, dari bahan bakunya selalu berganti-ganti, berarti rekaman kepintarannya itu berbeda-beda. Ibarat kita itu sistem imunnya diajarin oleh profesor yang hebat-hebat, ya, profesor dari sapi dan ayam, dari sistem imunnya sapi dan ayam, luar biasa, ya. Nah, secara keseluruhan kesimpulannya seperti ini. Ini ada sistem imun nih. Sistem imun itu tugasnya mencegah tubuh ini terinfeksi, kemudian mencegah kanker atau dia punya sifat apoptosis. Sebelum jadi kanker, sel-sel yang bakal jadi ganas itu harus dihancurkan. Kemudian memastikan regenerasi selnya berjalan dengan sempurna. Sistem imun yang seimbang, kemudian cerdas dan kuat dapat melakukan ini. Kalau tidak seimbang, lemot, overaktif, underaktif, ini akan terhenti. Nah, transfer faktor datang, pergi ke sistem imun kita, membawa kepandaiannya, ya, mengatasi dulu ketidakseimbangannya, kemudian secara berkala memberikan kepintarannya. Sedikit antibodi, ya, antibodi itu zat kimia yang beredar dalam darah sebagai bagian dari sistem imun. Kenapa kita bahas? Karena tadi di depan, di dalam ASI ibu itu ada protein, ada karbohidrat, ada antibodi. Oke. Nah, ada 5 macam. Kemudian hasil penelitian yang dikatakan Dr. Yudi bahwa benar ada perpindahan antibodi dari seorang ibu menyusui pada bayinya. Karena ditemukan imunoglobulin A itu ada di mukosa air liur, mukus, air mata, kolostrum dari ASI seorang atau makhluk mamalia. Nah, terbukti kan Bapak Ibu? Oke, antibodi diproduksi oleh sel-sel darah putih sebagai respon tubuh untuk melawan bakteri, virus, patogen berbahaya yang menyebabkan infeksi. Antibodi ini harus spesifik, ya, jadi tailor-made, ukurannya harus pas. Dia punya kayak katapel ini untuk memiliki respon mengikat, kemudian cara mematikan bakteri. Nah, apakah yang dimasukkan ke transfer faktor itu antibodi? Bukan, ya, tetapi rekaman saja, kepintaran saja. Ibarat ini textbook yang kepintarannya udah dicatat, gitu ya. Jadi imun kita yang belajar. Transfer faktor diakui dunia, ya, ini sudah sering ya dibahas. Nah, transfer faktor menjadikan sistem imun kita lebih pintar, dapat melihat dengan jelas. Kalau nggak ada transfer faktor, sistem imun kita rabun. Terima kasih.